Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pokok-pokok ajaran Islam. Apa itu pokok-pokok ajaran Islam? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dalam menjalani ajaran agama Islam, tentu harus mempunyai pokok-pokok ajaran yang menjadi dasar pijakan dalam beragama. Dalam hal apapun juga, kalau kita melakukan sesuatu harus ada dasar pijakannya. Pokok-pokok ajaran itu adalah akidah, syariat, dan akhlak. Jadi nanti kita akan membahas pokok-pokok ajaran Islam, yaitu ada akidah, syariat, dan akhlak. Hal ini dapat dipahami dalam hadis yang isinya adalah percakapan antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi. Bunyinya hadis yaitu An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami bersama Rasulullah sedang duduk-duduk di majelis. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Tapi kami juga tidak melihat darinya ada bekas-bekas perjalanan, dan dari kami semua tidak ada yang tahu siapa dia, sampai laki-laki itu duduk bersama Nabi, kemudian menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah ketika engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika telah mampu menjalaninya. Wala sodaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu ayusaddiquhu. Laki-laki tersebut berkata, "Engkau benar." Kami para sahabat dibuat terheran karena dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkannya. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Laki-laki tersebut meneruskan perkataannya, "Beritahu aku tentang iman." Qala, Nabi SAW menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, dan kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar atau takdir, dari baiknya takdir maupun jeleknya takdir. Qala sodaqta.
Laki-laki tersebut lagi-lagi menjawab, engkau benar. Kemudian telah meneruskan perkataannya, qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Laki-laki tersebut bertanya lagi, beritahulah aku tentang ihsan. Qala, Rasulullah SAW menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat demikian, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu yang saya bacakan adalah yang menjadi pokok dalam hadis ini. Dari hadis tadi kita mendapat kesimpulan bahwa pokok-pokok ajaran Islam itu terdiri dari 3 unsur, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah di dalam hadis tadi didefinisikan sebagai rukun iman yang telah disebutkan juga di dalam hadis tadi. Kemudian syariah didefinisikan sebagai rukun Islam. Kemudian unsur yang ketiga adalah akhlak yang didefinisikan dalam hadis tadi adalah yang dinamakan ihsan. Yang kita ketahui tentang rukun iman. Nah, iman itu adalah artinya percaya. Ketika kita beragama Islam, maka kita wajib beriman yang terutama kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikatnya Allah maksudnya, kemudian juga kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu ada Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Begitu juga tadi malaikat-malaikatnya. Orang Islam yang wajib ketahui tentang malaikat yang wajib diimani dan diketahui ada 10 malaikat, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Roket, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Kemudian yang nomor 4 adalah iman kepada utusan-utusan Allah, yaitu maksudnya Nabi dan Rasul Allah. Tapi bagi orang Islam yang wajib diketahui dari Nabi dan Rasul tadi hanya 25 dari sekian banyak Nabi dan Rasul. Karena Nabi-Nabi yang wajib diketahui maksudnya semuanya tercantum dalam Al-Quran, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hal yang pasti terjadi, tapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian yang nomor 6 yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, entah itu takdir baik maupun takdir buruk, semuanya dari sisi Allah. Kemudian yang berikutnya, unsur pokok-pokok ajaran Islam berikutnya adalah rukun Islam, yakni seperti kita ketahui dan kita mungkin ada yang sudah melaksanakan semuanya, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Jika mampu. Kemudian unsur yang berikutnya adalah ihsan. Ihsan maksudnya adalah engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini terdiri dari 2 tingkatan ihsan. Yang pertama adalah ihsan muraqabah, yaitu ketika engkau beribadah seakan-akan merasa diawasi oleh Allah. Itu tingkatan muraqabah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah musyahadah. Musyahadah adalah tingkatan di mana engkau beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan maqam musyahadah.
Jika nanti sudah menjawab, silakan cocokkan jawaban Anda dengan melihat kembali materi yang telah dibahas tadi. Jika sudah selesai menjawab semuanya, silakan dicek kembali materi yang tadi. Nilai dihitung dari jawaban yang benar. Lihat berapa nilai yang Anda dapatkan dengan melihat diagram di samping. Jika benar semuanya benar, artinya benar 3, maka Anda sudah memahami materi yang telah disampaikan. Jika benar 2, berarti Anda menguasai 75%. Kemudian kalau benar 1, berarti Anda hanya menguasai 25% dari materi tadi. Jika tidak ada yang benar atau hanya benarnya 0, berarti Anda perlu memahami materi tersebut kembali. Itulah yang dapat saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah mengikuti. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam belajar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.